Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlin Alifian dari kelas Matematika 2019A dengan NIM 11970101029. Di sini saya ingin mereview kembali materi-materi mata kuliah aljabar linier elementer yang telah disampaikan pada semester 2 ini. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier. Persamaan adalah pola keterkaitan yang disajikan dalam bentuk persamaan. Garis adalah sebagai contoh. Nah, garis adalah sebuah keterkaitan atau kumpulan titik-titik yang saling berhubungan dan dapat disajikan dalam bentuk persamaan. Contohnya, misalkan kita mempunyai sebuah garis, dua buah garis yang dapat diselesaikan dengan sebuah solusi. Nah, persamaan ini mempunyai 3 elemen. Yang pertama adalah koefisien, kedua variabel, yang ketiga adalah konstanta. Nah, mungkin di sini semua sudah pada tahu ya, di SMA kita mengenal yang namanya eliminasi dan substitusi. Ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Eliminasi sendiri adalah sebuah metode penyelesaian dengan cara menyamakan koefisien salah satu variabel kemudian dihilangkan sehingga mendapatkan nilai pada salah satu variabelnya. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai dari salah satu variabel tersebut, kita mensubstitusikannya ke salah satu persamaan dari kedua atau tiga persamaan pada sistem persamaan linier. Jadi sistem persamaan linier merupakan sistem persamaan dalam ilmu matematika yang dapat ditemukan dalam sebuah garis lurus dalam grafik. Dan persamaan tersebut dapat dicari atau ditemukan sebuah solusinya dan menjadi satu kesatuan. Ya, materi yang kedua adalah matriks. Matriks adalah susunan segi 4 siku-siku dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam matriks ini disebut dengan entry. Ya, ukuran matriks dinyatakan dalam bentuk baris atau garis horizontal dan bentuk kolom dalam garis vertikal atau yang biasa kita sebut matriks M kali N. Terdapat dua bentuk matriks. Yang pertama matriks echelon baris. Syaratnya adalah untuk semua elemen-elemen yang tak sama dengan 0, maka bilangan tak 0 pada baris tersebut haruslah 1. Nah, yang kedua adalah untuk sembarang dua garis yang berurutan, maka satu titik utama yang terletak pada baris yang lebih bawah haruslah lebih kanan, haruslah 0 dan lebih kanan daripada garis di atasnya. Nah, yang ketiga adalah jika suatu baris semua elemen adalah 0, maka baris tersebut diletakkan pada bagian bawah matriks. Nah, yang kedua adalah matriks echelon baris tereduksi. Syaratnya, yang pertama adalah matriks berbentuk echelon baris, yang kedua haruslah memiliki bentuk satu utama dengan 0 pada tempat lainnya. Nah, yang ketiga adalah vektor. Vektor dalam matematika dan fisika adalah sebuah objek geometri yang memiliki nilai dan arah. Vektor ini biasanya dilambangkan sebuah tanda panah di atas sebuah objek. Ketika banyak vektor di suatu lokasi atau tempat, nah tempat yang menampungnya ini dinamakan dengan ruang vektor. Ruang vektor memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama himpunan vektor, yang kedua operasi. Operasi tersebut bisa dalam penjumlahan matriks dan perkalian dalam bentuk skalar. Aksioma ruang vektor. Yang pertama adalah penjumlahan vektor dalam bentuk X tambah Y sama dengan Y tambah X atau kumulatif. Yang kedua Y X tambah buka kurung X tambah Y tutup kurung tambah Z sama dengan X tambah buka kurung Y tambah Z tutup kurung atau disebut asosiatif. Kemudian X tambah 0 sama dengan X itu elemen 0. Kemudian X ditambah min X sama dengan 0 itu adalah inverse. Kemudian yang kedua perkalian skalar dalam bentuk alpha buka kurung X tambah Y
sama dengan alpha X tambah alpha Y atau distribusi terhadap penjumlahan vektor. Yang kedua adalah alpha tambah beta dikali X sama dengan alpha X tambah beta X atau distribusi terhadap penjumlahan vektor. Kemudian ada alpha dikali beta dikali X atau sama dengan L alpha beta X atau disebut asosiatif F terhadap perkalian vektor. Yang terakhir adalah 1 dikali X sama dengan X, itu elemen 1. Yang terakhir ada sifat tertutup. Jika X merupakan elemen V dan alpha suatu skalar, maka alpha X elemen dari V. Nah, jika X, Y elemen dari V, maka X tambah Y merupakan elemen dari V. Nah, di dalam vektor sendiri terdapat beberapa istilah di mana terdapat kombinasi linear jumlah-jumlah vektor di mana A1 V1 tambah A2 V2 sampai dengan AN Vn, di mana A1 A2 sampai dengan AN adalah skalar disebut kombinasi linear dari V1 V2 sampai dengan Vn. Selanjutnya adalah kebebasan linear. Vektor-vektor V1 V2 sampai dengan Vn di dalam ruang vektor V disebut bebas linear ketika C1 V1 ditambah C2 V2 sampai dengan ditambah dengan Cn Vn sama dengan 0, sehingga mengakibatkan semua skalar-skalar C1, C2 sampai dengan Cn haruslah sama dengan 0. Kemudian adalah span atau rentang, himpunan seluruh kombinasi linear dari V1, V2 sampai dengan Vn. Kemudian ada spanning set atau himpunan perentang adalah himpunan di mana V jika dan hanya jika setiap vektor dalam V dapat ditulis dengan kombinasi dari Vn. Span adalah himpunan seluruh kombinasi linear dari V1, V2 sampai dengan Vn. Kemudian ada spanning set atau perentang himpunan adalah himpunan di mana V jika dan hanya jika vektor dalam V dapat ditulis dengan kombinasi linear V1, V2 sampai dengan Vn. Kemudian ada basis. Basis adalah vektor-vektor V1, V2 sampai dengan Vn membentuk basis untuk ruang vektor V jika dan hanya jika V1 sampai dengan Vn merupakan bebas linear. Yang kedua, V1 sampai dengan Vn merupakan menentang V. Kedua, ada dimensi. Misalkan V adalah ruang vektor. Jika dan hanya jika V memiliki basis yang terdiri dari vektor, maka dikatakan bahwa V memiliki dimensi n. Ruang vektor dari V di dalam memiliki dimensi 0. Basis adalah vektor-vektor V1, V2 sampai dengan Vn membentuk basis vektor ruang vektor V jika dan hanya jika V1 sampai dengan Vn bebas linear. Yang kedua adalah V1 sampai dengan Vn menentang V. Kemudian dimensi, kita misalkan V adalah ruang vektor. Jika dan hanya jika V memiliki basis yang terdiri dari n vektor, maka dikatakan bahwa V memiliki dimensi n. Ruang bagian dari V dikatakan memiliki dimensi 0. Materi yang keempat adalah tentang transformasi linear. Nah, jika F sama dengan V, maka W adalah sebuah fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W, maka F kita namakan transformasi linear atau linear transformation. Jika yang pertama F V tambah W sama dengan F V tambah Fw untuk semua vektor V dan W di V. Nah, untuk F
kali K V sama dengan K F V untuk semua vektor V di dalam V dan semua skalar K. Ya, selanjutnya kernel dan jangkauan. Jika T adalah V maka W adalah sebuah selanjutnya adalah kernel dan jangkauan. Jika T sama dengan V maka W adalah sebuah transformasi linear, maka himpunan vektor di V yang dipetakan T ke dalam O kita namakan sebagai kernel atau ruang nol dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh kernel T atau himpunan semua vektor di V yang merupakan bayangan di bawah T dari paling sedikit satu vektor kita namakan dengan jangkauan dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh RT. Ya, keserupaan. Jika L adalah transformasi linear yang memetakan ruang V ke dalam dimensi N atau dirinya sendiri, dan operasi L bergantung pada baris V dengan menganut baris-baris yang berbeda dan melambangkan L dengan matriks-matriks N kali N yang berbeda, maka L adalah transformasi linear yang memetakan R2 ke dalam dirinya sendiri. Ya, materi yang terakhir adalah tentang ortogonalitas. Ortogonalitas, kita dapat menganggap ortogonalitas sebagai generasi dari konsep yang tidak lurusan atau perpendicularity untuk sembarang ruang vektor dengan sebuah hasil kali dalam. Secara umum, jika V adalah sebuah ruang vektor dengan sebuah hasil skalar kali skalar, maka dua vektor dalam V dikatakan ortogonal kali dalam apabila hasil kali skalar kedua sama dengan 0.